Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 10. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di audio podcast Sayaga Hipnoterapi. Semoga para keluargian senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera, berkelimpahan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada audio podcast kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan tics dan gagap dengan menggunakan teknik hipnoterapi. Para keluargian Sayaga, gangguan tics adalah gerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak disengaja. Jadi, seseorang tidak dapat mengontrol atau mencegahnya. Nah, tics motorik biasanya ditandai dengan gerakan tubuh, seperti adanya gerakan mengangkat bahu yang dilakukan berkali-kali, atau menggeleng-gelengkan kepala, atau mungkin mengedip-ngedipkan mata, atau gerakan lainnya. Nah, sedangkan gangguan tics vokal ditandai dengan adanya gangguan dari suara. Biasanya tampak seperti orang yang sedang membersihkan tenggorokan atau juga seperti gagap. Nah, gangguan tics motorik cenderung berkembang sebelum gangguan tics vokal. Sedangkan gangguan tics dan gagap ini juga bisa disebut sebagai sindrom Tourette. Jadi sindrom Tourette ini merupakan gangguan neurologis sebenarnya. Tentunya sindrom ini juga biasanya berkembang pada anak usia dini dan biasanya seiring berjalannya waktu, biasanya akan membaik saat ia dewasa. Namun tidak menutup kemungkinan juga gangguan ini dialami hingga ia dewasa. Penyebab pasti dari sindrom Tourette belum bisa diketahui, tapi diduga kuat mengarah pada kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Nah, gangguan ini juga diduga adanya ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang turut berperan dalam terjadinya sindrom Tourette. Seperti yang kita ketahui bahwa dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang bisa meningkatkan kadarnya saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Nah, sedangkan fungsi dari dopamin ini sendiri sangat banyak. Ia berperan besar dalam mempengaruhi emosi misalnya atau gerakan, sensasi kesenangan, konsentrasi, dan juga merasakan rasa sakit. Sedangkan serotonin adalah hormon yang bertugas untuk membawa pesan antar sel dalam otak. Hormon ini berperan penting dalam memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik sehingga seseorang menjadi merasa bahagia. Jadi, sindrom Tourette dapat juga terjadi karena adanya penurunan hormon dopamin dan serotonin dikarenakan adanya pengalaman yang tidak menyenangkan yang membuat seseorang menjadi trauma atau adanya luka batin. Lalu bagaimana kaitannya penanganan gagap dan tic ini dengan menggunakan teknik hipnoterapi? Nah, di sini karena adanya peristiwa luka batin yang melatar belakangi perilaku gagap atau tic-nya, maka hipnoterapi dapat digunakan sebagai salah satu teknik penyembuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hipnoterapi ini sifatnya bisa permanen? Dan berapa lama penanganan perilaku gagap ini dengan menggunakan teknik hipnoterapi? Jika sumber masalah di masa lalunya atau sumber trauma batinnya sudah tertangani dengan tuntas, tentunya hipnoterapi akan bersifat permanen. Namun apabila perilaku tersebut terulang lagi, bukan berarti perilakunya menjadi kambuh. Bisa saja ia menemui peristiwa baru yang lebih berat yang dari sebelumnya dan membuat ia kembali terluka batinnya. Bisa saja
Perilaku yang muncul berbeda dengan perilaku sebelumnya. Namun biasanya perilaku yang muncul tidak akan seberat sebelumnya. Karena mentalnya sudah lebih kuat setelah dapat memaknai peristiwa yang terjadi di masa lalu melalui hipnosis. Seseorang dapat terkena trauma atau luka batin biasanya karena adanya pengalaman yang dialami seseorang secara berat. Contohnya, karena adanya pengalaman bullying, seseorang bisa saja dampak kedepannya menjadi tik atau gagap. Seperti pada kasus klien yang pernah saya tangani di ruang praktek saya, awalnya ia dirujuk oleh seorang terapis bicara. Kemudian setelah dilakukan konseling, gagap yang ia hadapi tidak setiap saat, namun pada saat-saat tertentu. Seperti misalnya jika ia berhadapan dengan atasannya, atau misalnya dengan orang-orang baru. Tapi kalau misalnya dia dengan orang-orang yang sudah ia kenal, gagap ini tidak muncul. Muncul kalau misalnya ia merasa terdesak atau misalnya sedang dalam kondisi kaget. Nah, lain halnya jika tik atau gagap yang terjadi karena adanya kerusakan saraf yang memang benar-benar perlu adanya penanganan dari dokter ahli saraf, sehingga hipnoterapi sebagai upaya penyembuhan tidaklah tepat karena penanganan penyembuhannya perlu adanya penanganan secara medis. Lalu bagaimana cara kerja hipnosis dalam penanganan perilaku tik atau gagap? Esensi dari hipnosis adalah memberikan pengalaman yang memberdayakan, sehingga pengalaman yang ada di dalam pikirannya yang semakin menjadi-jadi dan belum terkoreksi dengan benar, melalui hipnosis seseorang dapat dibimbing dengan mudah untuk memasuki pengalaman yang disimpan di dalam pikiran klien, dan ia akan mulai mencoba mengkoreksinya. Di sana klien akan diajak untuk memaknai secara objektif apa yang terjadi sebenarnya. Dalam proses hipnosis juga dilakukan proses penyaluran emosi yang selama ini belum terekspresikan, sehingga akhirnya klien akan lebih mudah untuk memaknai ulang semuanya dengan baik. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai gangguan tik dan gagap dengan menggunakan teknik hipnoterapi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam eling waspada lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.